Saudara-saudara sekalian, selanjutnya saya akan sampaikan mengenai pencantuman HAM dalam naskah Undang-Undang Dasar, dan di sini akan dikemukakan menjadi dua kategori HAM, yakni hak asasi klasik dan hak asasi sosial. Dua kategori hak asasi manusia ini dapat digambarkan sebagai berikut. Pencerminan HAM klasik telah tercantum dalam ketentuan pasal-pasal sebagai berikut. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pasal 27 ayat 1 yang berisi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang ketiga, pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian di angka 4 telah tercantum di pasal 30 ayat 1 yang berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara wajib, saya ulangi lagi, pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lalu, marilah kita lihat pencerminan HAM sosial yang tercantum di dalam ketentuan pasal-pasal sebagai berikut. Yang pertama, pasal 27 ayat 2 yang berisi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Lalu yang ketiga, pasal 34, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Bila ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar 1950, maka nampak bahwa Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar 50 lebih lengkap dan terperinci dalam merumuskan hak asasi manusia. Jadi sekedar informasi saja saudara-saudara sekalian, tatkala saya masih sekolah, saya membaca Undang-Undang Dasar 45, juga Konstitusi RIS
dan Undang-Undang Dasar 50. Pada kesempatan itu setelah saya membaca beberapa 3 undang-undang dasar tersebut, maka saya berpendapat bahwa Indonesia itu sebaiknya memakai ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1950. Dan hal itu saya kemukakan kepada guru saya. Namun nampaknya pendapat tersebut oleh guru saya ditampik dan beliau mengatakan bahwa pendapat tersebut menggambarkan bahwa diri saya adalah menentang keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu. Jadi di sini memang dapat kita gambarkan bahwa UUD 45, Konstitusi RIS, dan Undang-Undang Dasar sementara 1950 memang terdapat beberapa perbedaan ya. Di sini dapat saya sampaikan bahwa di dalam Konstitusi RIS ini terdapat 27 pasal yang terkait dengan hak asasi manusia klasik, di mana tercantum di pasal 1 hingga pasal 33. Lalu kemudian HAM sosial. HAM sosialnya ini muncul di 8 pasal, yakni pasal 34 hingga pasal 34 hingga pasal 41. Di dalam Undang-Undang Dasar 1950, di sini tercantum HAM klasik ada 28 pasal, yakni di pasal 7 hingga pasal 34, dan HAM sosialnya ini muncul di pasal 35 hingga pasal 43. Di sini kita bisa membaca ya atau menafsirkan mengapa terdapat perbedaan yang lumayan ya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Kalau kita menelaah mengapa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini terdapat ketentuan yang kurang memuat mengenai hak asasi manusia. Di sini kita membaca bahwa hal tersebut karena adanya rasa kecintaan pada falsafah negara, kekeluargaan, atau semangat gotong royong yang tercantum di dalam pembukaan UUD Undang-Undang Dasar 1945. Dan lalu disampaikan juga kalau di dalam Undang-Undang Dasar sementara atau Konstitusi RIS juga ini terdapat suasana kebatinan adanya euforia setelah lahirnya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia pada bulan Desember 1948. Saudara-saudara sekalian, saya sampaikan lagi bahwa di dalam Konstitusi RIS hak asasi manusia klasik ini dituangkan dalam 27 pasal, yakni pasal 1 sampai dengan pasal 33. Sementara itu hak asasi manusia sosialnya dituangkan dalam 8 pasal, yakni pasal 34 sampai dengan pasal 41. Sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1950, hak asasi sosial klasik dirumuskan dalam 28 pasal, yakni dari pasal 7
sampai dengan pasal 34 dan hak asasi manusia sosialnya dirumuskan dalam 9 pasal, yakni pasal 35 sampai pasal 43. Saudara-saudara sekalian, dalam perbedaan yang mendasar di dalam UUD 45 dan 2 Konstitusi RIS serta Undang-Undang Dasar 45 ini karena adanya semangat hak asasi manusia yang timbul pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Jadi hampir-hampir dikatakan bahwa yang ada di dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia ini langsung diambil alih atau diadopsi di dalam Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Perumusan Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar 50 ini banyak dipengaruhi oleh nuansa euforia pernyataan Duham. Jadi sekali lagi, mengapa sih kok Undang-Undang Dasar 40 berbeda dengan Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar sementara? Karena euforia lahirnya Universal Declaration of Human Rights dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948. Kita ketahui bahwa dasar pemberlakuan Konstitusi RIS adalah Kepres RIS nomor 49 tanggal 31 Januari 50 dan kemudian diundangkan pada tanggal 6 Februari 1950. Memang pada saat itu Indonesia masih terikat dengan ketentuan yang tercantum di dalam Konferensi Meja Bundar. Waktu itu Indonesia berstatus sebagai negara Indonesia Serikat. Namun setelah pembubaran atau pembatalan Konferensi Meja Bundar KMB, maka kita bersekukuh atau bertekad membentuk NKRI dan menerbitkanlah Undang-Undang Dasar 1950 yang diundangkan pada 15 Agustus 1950 berdasarkan Undang-Undang Federal nomor 7 tahun 1950. Hal ini berarti bahwa perumusan dan pembentukan kedua konstitusi tersebut secara sadar atau telah mengambil acuan atau minimal terpengaruh oleh keberadaan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights. Saudara-saudara sekalian, bahwa perumusan hak asasi manusia di dalam amandemen Undang-Undang 1945 ini dapat disampaikan sebagai berikut. Maka sejak diberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 setelah dekret Presiden 5 Juli 59, praktis secara yuridis Undang-Undang Dasar 1945 belum pernah mengalami perubahan. Walaupun dalam praktek ketatanegaraan Indonesia sejatinya sudah mengalami perubahan berulang kali. Perubahan yang dimaksud di sini sebenarnya dalam ranah penafsiran. Artinya, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam kurun waktu demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila menurut terminologi Orde Baru harus diletakkan secara murni dan konsekuen, dan ternyata hanya sebatas retorika politik dari pemegang kekuasaan di masing-masing rezim
Di sini ada dua rezim Bung Karno dan rezim Soeharto. Praktik ketatanegaraan justru jauh dari nilai-nilai demokrasi dan penghargaan terhadap HAM sebagaimana telah digariskan di dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Langgam kekuasaan justru bersifat sentralistik, otoriter, dan hegemonis. Ini semua akibat prinsip eksekutif heavy yang dikembangkan oleh Undang-Undang Dasar 45 tersebut. Kekuasaan presiden sebagai mandataris MPR telah merambah di cabang-cabang kekuasaan lainnya yang pada akhirnya mengakibatkan pelaksanaan paham kedaulatan rakyat menjadi semu. Gerakan reformasi yang digulirkan oleh mahasiswa sejak permulaan 1998 ternyata telah mengubah peta kekuasaan dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Terkait dengan hal itu, kesakralan Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi paradigma Orde Baru mulai diganggu-gugat. Pendek kata, perubahan suatu konstitusi dalam negara merupakan suatu keniscayaan. Memang di dalam Orde Baru pada waktu itu memang dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu adalah sangat sakral, tidak bisa diutak-utik, tidak bisa dirubah. Tapi dengan adanya reformasi, pendapat tersebut ternyata bisa dilaksanakan atau ditepis bahwa perubahan Undang-Undang Dasar merupakan suatu keniscayaan. Dengan kondisi yang demikian maka terjadi paradigma yang baru dalam wacana politik dan ketatanegaraan Indonesia, yakni yang lebih membuka diri untuk mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi, pemerintahan, dan penghargaan terhadap HAM. Maka terkait dengan kesadaran seperti itu, di dalam ketetapan MPR nomor 17 MPR tahun 1998, di dalam konsiderannya berbunyi, menimbang, menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati HAM yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia. Memang di sini selain Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia itu, setelah itu kan muncul beberapa konvensi-konvensi hak asasi manusia terkait dengan hak asasi manusia yang secara bertahap telah diratifikasi oleh negara kita. Dengan adanya TAP MPR tersebut, maka mulai tahun 1998 Indonesia dan berbagai komponen suprastruktur politik lainnya mulai melakukan berbagai langkah untuk merumuskan dan mengimplementasikan hak asasi manusia sebagaimana telah tertuang dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sehubungan dengan hal itu, maka di dalam pasal 1 Ketetapan MPR nomor 17 MPR tahun 1998 setara tegas menyatakan bahwa menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur negara pemerintah untuk menghormati, menegakkan, menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat. Jadi di sini dalam pasal 1 ditegaskan bahwa kepada lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, yang pertama menghormati
lalu yang kedua menegakkan, dan yang ketiga menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Dalam hal ini bahwa tugas pemerintah di dalam pasal 1 adalah menghormati HAM, adalah diteruskan dengan diseminasi hak asasi manusia kepada seluruh bangsa Indonesia. Lalu di dalam pasal 2 berbunyi bahwa menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasi instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HAM sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di sini kita bisa melihat bahwa di dalam pasal 2 ini Presiden dan DPR mendapat tugas, yakni mengadakan ratifikasi. Jadi berbagai instrumen HAM internasional yang ada di PBB ini harus diratifikasi, tetapi sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Setelah perjanjian internasional atau konvensi internasional tentang HAM tersebut diratifikasi oleh DPR, maka akan menjadi sebuah undang-undang. Saudara-saudara sekalian, marilah kita memahami isi di dalam amandemen ke-1 dan ke-2 Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan mengenai hak asasi manusia yang tercantum di dalam bab 10 dan bab 10A dan bab 11. Lebih lanjut secara lengkap mengenai HAM di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini adalah sebagai berikut. Pasal 22. Pasal 22 ada 3 ayat. Ayat yang pertama, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi di pasal 1 ini semua warga negara itu bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualiannya. Lalu ayat 2 berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di sini mengandung unsur ekonomi, sosial, budaya di dalam ayat 2. Lalu di dalam ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ditegaskan dalam ayat ini bahwa semua warga negara ini harus ikut dalam upaya pembelaan negara. Di sini pembelaan negara sangat luas. Bukan hanya dalam arti perang, tetapi menghadapi pandemi, menghadapi beberapa masalah-masalah yang timbul di dalam negara kita. Kemudian kita lanjut di pasal 28. Di pasal 28 ini berbunyi bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Lalu kita lihat di pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup
dan kehidupannya. Di dalam pasal 28A ini menyangkut dengan hak hidup. Lalu di pasal 28B terdiri dari 2 ayat. Yang ayat pertama, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Lalu ayat kedua, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di dalam ayat 2 ini memuat tentang hak anak. Lalu pasal 28C ayat 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Di pasal 28C ayat 1 ini di sini kita melihat adanya pelaksanaan aturan mengenai hak ekososbud, hak untuk mendapatkan pendidikan. Lalu kalau kita lihat di pasal 28C ayat 2, di sini berbunyi bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Kemudian kalau kita baca pasal 28D, terdapat 4 ayat. Yang 4 ayat ini ayat yang pertama bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Lalu ayat kedua, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Terkait dengan ini, maka di ayat 2 mengandung unsur hak ekososbud. Lalu di ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, menyangkut hak sipol. Lalu yang ayat keempat, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Ini menyangkut hak sipil dan politik. Dari pasal 28 ini dapat kita sampaikan bahwa di dalam ayat 1-nya ini terkait dengan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah merupakan hak sipil dan politik. Lalu yang kedua, hak untuk bekerja dan imbalan yang layak ini menyangkut hak ekososbud. Yang ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan terkait dengan hak sipol. Lalu yang keempat, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan terkait dengan hak sipil dan politik atau sipol. Lanjut ke pasal 28E. Pasal 28E ini terdapat 2 ayat. Yang ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Saudara-saudara sekalian, ini di dalam pasal ini saya menilai bahwa terdapat pertumpukan, ditumpuk ya. Jadi setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agama masing-masing adalah menyangkut dengan hak sipol. Tetapi kalau memilih pendidikan, pengajaran, memilih pekerjaan, memilih pekerjaan, ini menyangkut hak ekososbud, sedangkan memilih kewarganegaraan dan tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkan negara serta kembali Indonesia menyangkut hak sipil politik. Sebuah pengalaman saudara-saudara, saya katakan bahwa di dalam Orde Baru telah diatur ketentuan mengenai pencekalan. Jadi seorang WNI yang tidak dikehendaki, maka dia tidak akan boleh kembali ke Indonesia lagi. Ini terkait waktu zaman Soeharto, banyak mahasiswa yang dikirim ke negeri Eropa Timur atas beasiswa negara-negara Eropa Timur. Maka mereka setelah terjadi peristiwa 30 September, mereka tidak boleh kembali ke Indonesia lagi. Mereka tetap berada di negeri sana dan hingga sampai saat ini, dan mereka diperbolehkan kembali setelah Orde Baru runtuh. Namun karena mereka sudah beranak pinak di sana, mereka kebanyakan memilih untuk kembali ke negeri yang tempat dia belajar berpuluh-puluh tahun lalu. Lalu di ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran serta sikap sesuai dengan hati nurani. Ini adalah menyangkut ketentuan dengan hak sipil dan politik. Di sini memang setiap orang berhak dan bebas meyakini kepercayaannya. Kepercayaan apa saja yang di Indonesia ini boleh digeluti atau boleh diyakini atau boleh dijalani, dan ini setelah disahkan oleh ketetapan dari Mahkamah Konstitusi, serta boleh menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani masing-masing. Lalu di dalam pasal 28F, setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Rupanya pasal 28F ini saat ini banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak memahami kebebasan yang telah ditulis di dalam konstitusi, sehingga timbul berbagai suara di medsos yang bersifat ujaran kebencian ataupun fitnah ataupun berita-berita bohong. Saudara-saudara sekalian, lanjut ke pasal 28G. Pasal 28G ini terdiri dari 2 ayat. Yang ayat pertama berbunyi bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi. Jadi setiap orang memang tidak boleh diganggu ya. Jadi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat yang merupakan hak asasinya. Ini merupakan hak sipil politik. Kemudian di pasal 28G ini di ayat 2-nya itu berbunyi bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Di
Di sini kita lihat bahwa merupakan hak sipol, ya. Antara lain tidak boleh disiksa. Dan suatu hal yang penting lagi adanya suaka. Suaka itu adalah perlindungan politik. Jadi seandainya ada seseorang dia hidup di Indonesia terancam jiwanya oleh pemerintah, dia bisa mengajukan suaka kepada negeri lain. Lalu lanjut di pasal 28H. Ini ada 4 ayat. 28H ini terdapat 4 ayat. Yang ayat pertama ini menyangkut hak ekososbud, ya. Ayat pertama, ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sekarang sudah ada BPJS, ada jam sostek. Ini adalah realisasi dari pasal 28H. Lalu di dalam ayat 2-nya ini memuat bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk kesempatan dan manfaat yang sama guna mendapat persamaan dan keadilan. Di dalam ayat 2 ini terkait dengan perlindungan terhadap orang-orang yang cacat atau berkebutuhan khusus, sehingga di dalam bandara ataupun di stasiun kereta api disediakan lift-lift khusus atau kursi roda ataupun peralatan lainnya untuk mempermudah orang-orang yang berkebutuhan khusus atau orang cacat. Lalu di dalam ayat 3 dari pasal 28H yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Di sini kita lihat, ya, sekarang adanya BPJS, jam sostek, lalu ada bantuan untuk orang-orang yang terdampak dengan COVID, ataupun bantuan kepada mereka yang terkena pandemi COVID serta variannya. Hak ini ditambah lagi dengan adanya Jakarta Pintar, kartu Indonesia Pintar bagi mahasiswa, ataupun bantuan UKT bagi para mahasiswa yang terdampak, orang tuanya terdampak oleh pandemi. Lalu di dalam pasal 28H ini di ayat 4-nya berbunyi bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi, dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun. Jadi adanya konflik-konflik tentang adanya suatu daerah yang menjadi proyek pemerintah ataupun keperluan-keperluan lain, di situ ada mengganggu kepentingan hak milik, maka pihak negara dan pemerintah ini wajib mengadakan perundingan dengan baik sehingga terjadi kata sepakat dan mendapatkan ganti untung. Kemudian di pasal 28I, pasal 28I ini terlihat double, ya, dengan yang ada di dalam pasal 28G tentang penyiksaan. Jadi kita baca ayat 1 pasal 28I. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Non-derigible rights. Ini adalah hak yang paling mutlak. Jadi hak untuk hidup,
Hak untuk hidup itu bahwa yang bisa mencabut seseorang, nyawa seseorang itu adalah dari Tuhan, bukan kita. Lalu hak untuk tidak disiksa. Disiksa ini ada pengertian khusus ya. Disiksa ini apabila aparat pemerintah ataupun ada seseorang siapapun ya yang memaksa orang untuk mengaku atas perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan, dan dengan cara disiksa, dengan harapan setelah disiksa dia akan mengaku. Nah, di sini intinya hak untuk tidak disiksa. Di sini double dengan pasal 28G ayat 2. Lalu ada hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Di sini memang sangat mutlak, jangan sampai aturan hukum itu berlaku surut ya, sehingga orang bisa dituntut pada ketentuan-ketentuan yang berlaku surut. Ini adalah ketentuan yang mutlak harus ditaati oleh negara. Lalu di ayat 2-nya berbunyi apa? Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Lalu di ayat 3-nya ini menyangkut dengan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Di sini hak masyarakat adat, identitas budaya bangsa, masyarakat tradisional ini harus dihormati oleh negara. Lalu di ayat keempat dari pasal 28I ini berbunyi bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Jadi di dalam HAM ini ada tugas untuk memajukan hak asasi manusia, menegakkan hak asasi manusia, dan memenuhi hak asasi manusia. Siapa yang bertanggung jawab? Adalah negara, terutama aparat pemerintah. Kenapa begitu? Karena aparat pemerintah potensial untuk melakukan pelanggaran HAM. Lalu pasal 28I ini tersebut di ayat 5-nya di sini berbunyi untuk menegakkan dan melindungi HAM dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga semuanya saja terkait dengan pelindungan hak asasi manusia ini harus diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, di sini memang dalam prakteknya muncul perda-perda di daerah-daerah yang bersifat bertentangan dengan hak asasi manusia. Di sini pemerintah pusat harus menyisir, mengadakan harmonisasi terhadap peraturan perda-perda daerah yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Lalu lanjut ke pasal 28J. Pasal 28J ini ada 2 ayat. Ya. Yang pertama menyangkut dengan kewajiban. Kewajiban ya setiap orang. Jadi siapapun di Indonesia ini wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di sini adalah bukan merupakan hak, ini adalah wajib. Kita sebagai warga negara Indonesia
ataupun orang asing ada di Indonesia harus menghormati hak asasi manusia orang lain. Lalu di ayat 2-nya pasal 28C ini bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan di dalam undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Dari sini dalam pasal 28C ini memang mengandung kewajiban ya. Kewajiban setiap orang wajib menghormati HAM orang lain. Dan juga memahami adanya pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi andaikan seorang mengadakan demo di depan rumah sakit sehingga rumah sakit tersebut tertutup jalannya, ada orang mau melahirkan, ada orang sakit keras, terhalang oleh kegiatan demo tersebut. Ini adalah merupakan pelanggaran HAM orang lain. Lalu kita lihat di pasal 29 ayat 2. Ayat 2 ini berbunyi bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, ini adalah merupakan kebebasan berkeyakinan. Mau agama apapun, mau keyakinan apapun, mau kepercayaan apapun adalah sah hidup di Indonesia dan mendapat perlindungan dari negara dan pemerintah. Ini adalah ketentuan yang telah ditetapkan dalam konstitusi dan diperkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Ini ada pembahasan di dalam proses amandemen keempat pada sidang tahunan MPR pada bulan Agustus 2002 telah menjadi perdebatan yang cukup alot. Ada sementara fraksi di MPR, yakni fraksi Partai Bulan Bintang dan fraksi P3, fraksi fraksi Persatuan Pembangunan, ini menghendaki dimasukkannya 7 kata Piagam Jakarta. Dan ada sementara fraksi yang menghendaki rumusan terhadap pasal tersebut tetap seperti semula. Proses perdebatan seperti ini merupakan pengulangan sejarah seperti yang pernah terjadi pada sidang BPUPKI atau Dokuritsu Junbicho Sakai 1945 dan juga sidang konstituante pada saat merumuskan Undang-Undang Dasar untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1945. Kalau kita mengulik sejarah yang lama, maka terlihat bahwa 7 kata dalam Piagam Jakarta ini memang mengundang beberapa polemik ya. Ada yang mengusulkan, ada yang menolak, dan ini waktu saat terjadi penyusunan Undang-Undang Dasar untuk menggantikan Undang Dasar 1945 ini terjadi deadlock sehingga macet, tidak bertahun-tahun tidak bisa membuat Undang-Undang Dasar menggantikan UUD S50 gara-gara usulan 7 kata yang ada di dalam Piagam Jakarta. Akhirnya Presiden Soekarno karena melihat terjadinya deadlock di dalam lembaga konstituante di mana membuat undang-undang pengganti Undang Dasar sementara tidak pernah bisa terwujud, akhirnya lahirlah Dekret Presiden pada tahun 1959 yang intinya membubarkan konstituante atau MPR pada masa itu. Dan selanjutnya
Setelah melalui proses perdebatan yang panjang pada tahun 2002, maka diputuskan bahwa pasal 29 ayat 2 tersebut dikembalikan kepada naskah asli dan tidak diamandemen. Ada dosen saya mengatakan sebagai berikut, bahwa pasal 29 ayat 2 ini memasukkan 7 kata pada Piagam Jakarta, yakni kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Maka dalam hal ini justru menimbulkan pemahaman yang bersifat kontradiktif. Bahwa dalam satu pasal, pada hakikatnya yang namanya hak itu sifatnya opsional atau pilihan. Artinya akan dilaksanakan atau tidak sangat tergantung dari perspektif masing-masing individu. Lalu, sedangkan kalau kewajiban yang berbarengan dengan hak menjadi satu aspek yang kemudian dicantumkan dalam satu pasal konstitusi, maka sifat opsional ini akan mengalami penyimpangan, mengingat dalam kata kewajiban terkandung dimensi sangsionistik. Jadi bisa saudara pahami bahwa tidak boleh di dalam satu pasal ini terdapat dua pengertian yang berbeda. Yang satu mengatakan hak, yang satu mengatakan kewajiban. Saudara-saudara sekalian, setelah kita membaca hal tersebut, maka dapat kita sampaikan. Jadi kalau kita lihat di dalam amandemen kedua tersebut terdapat adanya tumpang tindih ya. Jadi kalau kita lihat pasal tersebut, dalam merumuskan ketentuan yang menyangkut perlindungan HAM ini masih bersifat timpang tindih dan tidak tersistematis, bahkan terjadi duplikasi di sana sini. Tadi sudah sampaikan masalah penyiksaan ada dimuat di dalam 2 pasal. Lalu contoh yang lain di sini pasal 28I dan pasal 29 ayat 2 terkait dengan agama dan kepercayaan. Di dalam kedua pasalnya sama-sama memberikan perlindungan HAM di bidang agama dan keyakinan. Tetapi juga kita paham ya, bahwa penyusunan undang-undang ini karena dikejar target oleh gerakan reformasi pada tahun 1998, di mana banyak ketentuan-ketentuan dari hak asasi manusia yang perlu dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar 45, maka ketentuan-ketentuan tersebut langsung dimasukkan. Memang agak tercampur antara hak sipil politik dengan hak ekososbud, bercampur baur, tetapi ini adalah suatu bukti bahwa kita telah menganggap UUD 45 tidak sakral dan bisa dirubah sesuai dengan perkembangan zaman.